Model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Pasar barang dalam model ISLM adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan pasar uang dalam model ISLM merupakan tempat interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Kemudian keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang serta penurunan kurva ISLM. Yang pertama, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Dalam perekonomian Islam, menurut Khan, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang digambarkan melalui perpotongan kurva IS dalam kurva LM. Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva ILAM mewakili keseimbangan di pasar uang. Titik perpotongannya menunjukkan tingkat bagi hasil atau profit sharing, bukan suku bunga seperti dalam model ISLM konvensional. Kemudian yang kedua, kurva ISLM menggambarkan keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang berdasarkan kombinasi antara pendapatan nasional Y dan tingkat bunga atau bagi hasil kurva YS, menunjukkan keseimbangan di pasar barang dipengaruhi oleh investasi yang menurun saat tabungan yang meningkat seiring pendapatan. Kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Penurunan kurva IS ditentukan oleh aktivitas sektorial, yaitu hubungan antara investasi dan tabungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ISLM. Yang pertama, bilangan pengganda atau multiplier. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, customer and business confidence. Ketiga, kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga atau interest elasticity of investment. Yang keempat, kebijakan pemerintah fiscal policy. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan ISLM menghadapi tantangan karena model ini bergantung pada suku bunga yang dilarang sebagai riba. Oleh karena itu, pasar moneter konvensional dianggap tidak relevan. Meski sebagian ekonom Islam menolak model ISLM, sebagian lainnya mencoba memodifikasinya dengan mengganti suku bunga dengan instrumen seperti pajak atas dana menganggur dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam dapat membawa dampak positif seperti stabilitas dan peningkatan investasi, namun juga dapat beresiko menimbulkan ketimpangan jika disertai kebijakan yang adil. Itu saja penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.